Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang dimensi 3. Mengenai sudut antara garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Tentukan besar sudut antara garis AH dengan garis BE. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari besar sudut yang dibuat dari kedua garis yaitu AH dengan BF. Bagaimana cara mencari besar sudut yang dibentuk? Tentunya langkah pertama yang akan kita lakukan, pertemukan kedua garis ini terlebih dahulu. Perhatikan. Di sini, kita boleh mencari garis yang sejajar dengan BF agar dia bisa ketemu dengan garis AH, atau boleh juga mencari garis yang sejajar dengan garis AH agar dia bisa ketemu dengan garis BF. Perhatikan untuk pilihan yang pertama. Kita ambil salah satu garis yang sejajar dengan BF. Oke, agar dia bisa ketemu dengan garis AH. Nah, garis mana yang sejajar dengan BF agar dia bisa ketemu dengan garis AH? Tentunya yaitu garis AE. AE ini merupakan salah satu garis yang sejajar dengan BF. Atau pilihan yang kedua tadi, kita cari garis yang sejajar dengan AH agar dia bisa ketemu dengan garis BF. Nah, garis mana yang sejajar dengan AH agar dia bisa ketemu dengan garis BF? Tentunya yaitu garis BG. Ingat, BG ini merupakan garis yang sejajar dengan AH. Nah, di sini kita punya dua pilihan. Kita boleh menggunakan besar sudut bagian sini atau boleh juga besar sudut bagian sini. Nanti jawaban akhirnya pasti sama. Kita gunakan saja besar sudut bagian sini. Nah, untuk sudut antara AH dengan BE sama artinya dengan kita mencari besar sudut antara garis AE dengan garis AH. Di mana kalau untuk besar sudut EAD, perhatikan EAD itu besarnya adalah 90 derajat karena dia siku-siku di sini. Namun di sini yang kita cari cuma besar sudut EAH saja. Ingat EAH ini merupakan setengah dari sudut EAD. Maka setengah dari 90 berapa? Yaitu 45 derajat. Maka besar sudut antara garis AH dengan BE yang akan kita cari ini sama artinya dengan besar sudut kedua garis AE dengan AH, yaitu besarnya adalah 45 derajat. Ini dia jawaban untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Tentukan besar sudut antara garis DE dengan HF. Oke, perhatikan besar sudut DE dengan garis HF. Ingat, langkah awal kita harus mempertemukan kedua garis ini terlebih dahulu. Caranya, carilah garis yang sejajar dengan garis tersebut. Misalnya di sini. Kita akan mencari garis yang sejajar dengan garis HF agar dia bisa ketemu dengan garis DE. Nah, garis mana yang sejajar dengan HF agar dia bisa ketemu dengan DE? Tentunya yaitu garis BD. BD ini merupakan garis yang sejajar dengan HF. Itu artinya besar sudut yang akan dibentuk adalah bagian sini. Nah, ini dia sudut yang akan kita cari. Dan cara mencari besar sudut ini, kita tariklah sebuah garis bantu, yaitu garis BE. Kenapa harus garis BE yang ditarik? Agar dia membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga BDE. Oke, perhatikan. Besar sudut antara garis DE dengan HF sama artinya dengan besar sudut D ini. Ini akan kita cari. Oke, perhatikan kelanjutannya. Untuk garis BD, dia merupakan diagonal sisi kubus. Oke,
DE ternyata juga diagonal sisi kubus dan begitu juga dengan garis BE juga diagonal sisi kubus. Itu artinya ketiga panjang sisi bagian sini mereka sama panjang. Itu artinya segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Dan itu artinya ketiga sudut ini ternyata juga sama besar. Ingat, jumlah ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang 180 dibagi 3 berapa? Yaitu 60. Maka besar sudut bagian sini yaitu 60. Di sini juga 60. Di sini juga 60 derajat. Maka besar sudut antara garis DE dengan garis HF sama dengan besar sudut D ini. Yaitu besarnya adalah 60 derajat. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 2. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Tentukan besar sudut antara garis AG dengan bidang ABCD. Oke, perhatikan di sini. Untuk soal yang nomor 3, besar sudut antara garis dengan bidang. Langkah awal yang akan kita lakukan, carilah proyeksi garis AG pada bidang ABCD. Nah, mana proyeksi garis AG ini pada bidang ABCD? Tentunya yaitu garis AG. Maka di sini untuk garis AG dengan bidang ABCD itu sudah diwakili oleh garis AG dan garis AC saja. Nah, itu artinya apa? Tinggal kita cari besar sudut bagian sini saja. Nah, ini akan kita cari. Dan cara mencari besar sudut ini, kita ambillah sebuah gambar segitiga siku-siku ACG. Oke, di mana bidang ABCD sekarang cuma diwakili oleh garis AC saja. Berarti besar sudut ini yang akan kita cari. Perhatikan caranya. Untuk panjang CG, ini merupakan rusuk kubus yaitu 4 cm. Lalu panjang AC, perhatikan. AC merupakan diagonal sisi kubus, di mana rumusnya yaitu A akar 2. A itu merupakan panjang rusuk, di sini panjang rusuknya 4. Maka A akar 2 itu artinya 4 akar 2. Itu panjang AC atau panjang diagonal sisi kubus. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar istilah depan miring samping. Untuk mencari besar sudut A ini, yang kita punya di sini cuma depan dan samping saja. Nah, sudut mana yang bisa kita gunakan? Oke, yang ada cuma depan dan sampingnya saja, yaitu tentunya adalah tan, ya kan? Tan sudut A, yaitu depan per samping. Sama dengan depan sudut yaitu adalah 4. Sampingnya di sini yaitu 4 akar 2. Sama dengan, perhatikan sini 4 dan 4 sama-sama habis dibagi. Maka sini kita peroleh hasilnya 1 per akar 2. Ingat, kalau penyebutnya bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Caranya tinggal kita kalikan saja dengan penyebut bentuk akar. Maka di sini kita perolehlah hasilnya yaitu 1 per akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Ini masih tan sudut A. Yang kita cari yaitu sudut A saja. Caranya, perhatikan. Kalau misalnya kita menggunakan kalkulator. Sekarang silakan cek atau cari setengah dikali dengan akar 2. Itu kita peroleh hasilnya yaitu 0,07106 sekian-sekian. Nah, untuk mendapatkan sudut A, perhatikan. Silakan klik di tombol kalkulator. Oke. Klik angka ini. Lalu klik tanda shift. Selanjutnya klik tan. Oke, karena di sini dia tan, maka klik tan. Maka kita perolehlah besar sudutnya yaitu 35,3 derajat. Nah, seperti inilah dia cara untuk mencari besar sudut A ini. Sekali lagi perhatikan, klik angka ini 0,707106 sekian-sekian, hasil dari ini. Selanjutnya klik tombol shift, selanjutnya klik
tombol tan, karena di sini dia tan. Maka kita perolehlah hasilnya yaitu 35,3 derajat. Itu artinya perhatikan, besar sudut antara garis AG dengan bidang ABCD sama dengan kita mencari besar sudut A, di mana besarnya tadi yaitu 35,3 derajat. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 3. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu soal nomor 4. Tentukan besar sudut antara bidang BDE dengan bidang BDG. Oke, perhatikan di sini. Bidang BDE yang warna kuning ini dan juga bidang BDG yang warna biru ini. Nah, caranya perhatikan. Tinggal kita tarik garis, oke? Atau langsung saja kita ambil sebuah gambar segitiga. Yaitu segitiga yang bisa kita ambil adalah segitiga EGP. Ya kan? Di mana untuk bidang BDE itu diwakili oleh garis EP. Ini dia. Dan bidang BDG sekarang diwakili oleh garis GP. Ini dia. Dan EG merupakan garis bantunya untuk mendapatkan gambar segitiga ini. Nah, itu artinya untuk sudut yang dibentuk oleh BDE dengan BDG sama artinya dengan kita mencari besar sudut P ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Perhatikan, kita cari terlebih dahulu panjang ketiga sisi ini. Oke? Panjang untuk EP. Perhatikan, EP. EP ini, untuk mencari panjangnya, kita gunakanlah teorema Pythagoras. Perhatikan, akar dari, kita ambil segitiga yang EAP. Di mana untuk panjang EP itu sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Sama dengan akar dari AE itu merupakan panjang rusuk kubus yaitu 4 cm. Maka sini 4 kita kuadratkan karena rumusnya dikuadratkan. Lalu ditambah AP. AP ini merupakan setengah dari AC. Ingat, AC ini merupakan diagonal sisi kubus di mana rumusnya yaitu A akar 2. Maka panjang AP yaitu 4 akar 2. Yang kita butuhkan bukan AC tapi AP saja. Dan AP ini merupakan setengah dari AC. Nah, setengah dari 4 akar 2 berapa? Yaitu 2 akar 2. Maka AP di sini yaitu 2 akar 2. Jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya dikuadratkan. Sama dengan akar dari 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. 4 kali 2 berapa? Yaitu 8. Sama dengan akar dari 16 ditambah 8. Kita peroleh hasilnya 24. Dan akar 24 itu kalau disederhanakan hasilnya adalah 2 akar 6 cm. Maka panjang AP di sini yaitu 2 akar 6. Sekarang perhatikan. Ternyata panjang EP, oke, dia sama dengan panjang GP, yaitu juga sama-sama 2 akar 6. Dan untuk panjang EG, perhatikan diagonal sisi kubus, yaitu 4 akar 2. Ingat rumus cepat dari diagonal sisi kubus, yaitu A akar 2. A itu merupakan panjang rusuk. Di sini panjang rusuknya 4. Maka di sini 4 akar 2. Lanjut, setelah kita mendapatkan ketiga sisi ini, maka untuk mencari besar sudut yang di sini, kita gunakan rumus apa? Yaitu tentunya adalah aturan kosinus. Oke, perhatikan di sini. Untuk sudut P atau sudut EPG dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu perhatikan cos sudut EPG sama dengan panjang PE kuadrat ditambah dengan panjang PG kuadrat dikurang dengan panjang EG kuadrat per di bawahnya yaitu 2 kali PE dikali dengan
EPG. Ini dia rumus untuk mencari besar sudut sini menggunakan aturan kosinus. Lanjut sama dengan panjang PE. Perhatikan 2 akar 6. Maka sini kita tulis 2 akar 6 dikuadratkan lalu ditambah. Panjang PG juga sama yaitu 2 akar 6. Jangan lupa dikuadratkan lalu dikurang. EG kuadrat. EG panjangnya 4 akar 2. Maka sini kita tulis 4 akar 2 dikuadratkan. Per di bawahnya perhatikan 2 dikali 2 akar 6 dikali 2 akar 6. Lanjut sama dengan 2 akar 6 kuadrat. Perhatikan caranya. 2 kuadrat hasilnya 4. Akar 6 kuadrat hasilnya 6. Maka 4 kali 6 berapa? Yaitu 24. Lalu ditambah. 2 akar 6 kuadrat sama hasilnya tadi yaitu 24. Lalu dikurang. 4 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya 16. Akar 2 kuadrat hasilnya 2. Nah, 16 kali 2 berapa? Yaitu hasilnya adalah 32. Per di bawahnya. Perhatikan. 2 kali 2 kali 2 hasilnya berapa itu? 8. Ya kan? Lalu akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. 8 dikali 6 berapa? 86 hasilnya 48. Sama dengan 24 ditambah 24 lalu dikurang 32. Di sini kita peroleh hasilnya 16. Nanti silakan dicek ulang pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkah atau prosesnya seperti ini. Oke. Per di bawahnya 48. Sama dengan 16 per 48. Kalau kita lihat angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu sama-sama dibagi 16. Ya kan? Di mana 16 bagi 16 hasilnya 1. Lalu kalau 48 dibagi 16 hasilnya 3. Ini masih untuk cos sudut EPG. Yang kita cari besar sudut EPG saja. Nah, caranya perhatikan. Silakan kita bagi 1 bagi 3 terlebih dahulu. Nanti kita peroleh hasilnya berkoma. Ya kan? Nah, selanjutnya perhatikan. Klik tombol Shift. Oke. Lalu klik tombol cos. Nanti akan keluar hasilnya yaitu perhatikan sudut EPG sama dengan 70,53. Ingat sekali lagi, kita bagi 1 bagi 3 terlebih dahulu kita peroleh hasilnya. Selanjutnya silakan klik tombol Shift. Selanjutnya klik tombol cos, maka kita peroleh hasilnya 70,53 derajat. Nah, maka di sini kita perolehlah besar sudut antara garis AG dengan bidang ABCD. Yaitu hasilnya adalah 70,53 derajat. Ini dia jawabannya. Oke. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.